Oke, Pak Ivan, saya mau langsung lanjut tadi berapa hal yang sempat disampaikan Pak Ivan sebelum kita jeda iklan ya Pak ya. Bicara soal konteks robot trading. Nah ini kita bicara soal robot trading, apakah kemudian ada yang legal di Indonesia dan bagaimana sih sebetulnya mendefinisikan dan juga kita tahu nih ciri-cirinya kalau yang ini legal atau enggak, itu bagaimana sih? Ya, sebenarnya kalau yang namanya robot trading itu kan sebuah mekanisme saja ya. Dan apakah pilihannya kita memilih untuk bergantung terhadap sistem tertentu, jadi mesin yang bekerja, atau secara manusia. Jadi manusia menambahkan technical analysis dan segala macam gitu ya. Ada juga yang legal, ada juga yang tidak legal. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah resiko itu akan sangat tinggi pada saat kita bergantung sepenuhnya terhadap sistem. Okay. Nah, sistem itu kan bisa bisa disetel lah ya. Jadi kalau saya mau bikin binari yang menguntungkan saya setel sesuai dengan keinginan saya. Jadi kalau candlenya saya, maksudnya Mbak menebak candle turun, saya bikin candlenya naik gitu. Atau kalau Mbak menebak candle naik, saya bikin candlenya turun. Karena sistem yang bermain, bukan analisis terhadap pasar gitu. Nah, itulah yang menjadi sangat sangat rentan bagi publik dari unsur penipuan. Nah, ini yang kita duga yang terjadi pada yang sekarang lagi kita diskusikan ini, bahwa itu semua memang sistem itu semua memang di-generate atau dibuat untuk memang menguntungkan pihak-pihak yang menjadi, katakanlah dalam tanda kutip, menjadi bandarnya. Okay. Gitu ya. Sekarang ya zaman sudah kita menyebutnya PPATK menyebutnya sekarang itu sudah era money laundering 5.0. Jadi dulu pada saat tahun 2002 pada saat PPATK dibentuk, orang masih mencuci dengan menggunakan rekening dia. Lalu kemudian menggunakan rekening orang lain, lalu kemudian menggunakan sistem, lalu kemudian instrumennya berbeda, lalu kemudian berbeda negara, lalu kemudian sekarang fintech, lalu kemudian fintech berbeda negara, lalu kemudian sekarang pakai model-model cloud dan segala macam. Jadi itu semakin complicated, semakin berkembang. Orangnya semakin hilang, ya semakin tidak ada, semakin pada sistem gitu. Nah, tapi bagaimana PPATK menganalisis misalnya ada transaksi mencurigakan? Ini pasti kan kerjasama dengan perbankan ya tentunya gitu. Betul. Nah, apa yang sistemnya yang dimiliki oleh PPATK? Apakah memang harus menunggu laporan dari pihak perbankan atau secara proaktif gitu bisa mencari sendiri bahwa ini berpotensi nih ada kejahatan di situ? Ya. Memang berdasarkan Undang-Undang 8 2010 ada kewajiban bagi penyedia jasa keuangan, tidak hanya bank, bisa non-bank, penyedia barang dan jasa gitu ya, untuk melaporkan kepada PPATK terkait dengan transaksi dengan kriteria tertentu. Jadi teman-teman pihak pelapor kita sebut itu bisa melaporkan berdasarkan kajian atas transaksi di pihak mereka. Tapi bisa juga PPATK secara proaktif berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan laporan dari pihak lain, misalnya laporan penyidik kepada PPATK, kita melakukan eksplorasi terkait dengan data yang kita butuhkan. Jadi bisa proaktif, bisa reaktif. Nah, sekarang PPATK itu menerima tidak kurang dari 50.000 data transaksi per jam di PPATK. Berapa? 50.000 transaksi per jam yang dilaporkan kepada PPATK. Jadi PPATK itu memang bisa bekerja berdasarkan database yang PPATK punya atau berdasarkan isu-isu yang PPATK dapatkan dari eksternal. Itu Mas. Jadi terus nanti kita akan komunikasi dengan PJK-nya, kalau terkait dengan PJK lain kita juga akan komunikasikan, kalau terkait dengan negara lain kita akan komunikasikan dengan PPATK setempat gitu. Nah, itu tadi soal filterisasi, mungkin soal isu ya. Tadi mungkin PPATK juga kan mendapatkan isu dari respon dari masyarakat. Sekarang yang lagi happening katakanlah gitu ya soal binary option gitu. Tapi kan mungkin juga ada potensi-potensi kejahatan di luar dari si binary option ini. Katakanlah misalnya kasus narkoba dan lain sebagainya. Itu memfilterisasi bahwa ini transaksi ini termasuk ini gimana? Jadi di PPATK itu ada klaster-klaster terkait dengan tipologi transaksi ya. Kalau begini itu biasanya penipuan, kalau begini itu biasanya terkait dengan narkotika. Narkotika juga ada turunannya. Kita punya yang namanya National Risk Assessment. Jadi PPATK Indonesia punya yang namanya peta penilaian risiko nasional. Jadi paling beresiko uang hasil kejahatan apa sih yang dicuci di pencucian uang ini, kita punya petanya.
Nanti misalnya katakanlah yang paling tinggi itu kan korupsi dan narkotika. Itu di merah itu, angkanya absolut hampir 9. Nah, nanti turunannya korupsi itu ada sendiri turunannya. Narkotika juga ada turunannya sendiri. Apakah itu sabu, apakah itu ganja, apakah itu prekursor. Jadi mereka punya ciri-ciri sendiri transaksinya gitu. Jadi bisa menggunakan yang bersangkutan misalnya, Mas menggunakan nama Mas sendiri, atau Mas menggunakan nama orang lain, atau Mas menggunakan identitas palsu, atau Mas bahkan menggunakan rekening yang tidur di bank, Mas beli gitu ya, atau kerjasama dengan orang internal. Gitu. Soal nama itu Pak, jadi saya ingat sempat baca pemberitaan online yang terutama yang binary itu, benarkah ada indikasi menggunakan nama anak bayi kalau nggak salah ya? Iya. Balita gitu. Itu bagaimana sih Pak penjelasannya gitu? Jadi pada saat salah satu pihak ini mau melakukan pembelian aset rumah, ya, pembelian itu dalam jumlah besar itu ditransfer ke anak di bawah umur. Ya, ditransfer ke anak. Jadi oleh penjualnya itu diterima di rekening anak di bawah umur. Dan itu menjadi indikasi kuat bahwa itu ada. Itu menjadi indikasi kuat. Indikasi kuat sekarang itu kan dia rata-rata menggunakan nomini, bukan orang yang bersangkutan sendiri, apalagi kalau kita bicara terkait dengan harta haram ya. Jadi tidak dicuci di diri dia sendiri, tapi sudah menggunakan orang lain atau sudah menggunakan negara lain, jurisdiksi berbeda gitu ya. Jadi dibikin sekompleks mungkin gitu. Oke, nah ini terakhir mungkin Pak Ivan, tadi menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Bayu ya. Selain binary option juga itu menjadi hal yang disorot juga, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang kan robot trading juga lagi happening gitu ya, lagi jadi pemberitaan sekali begitu. Nah, berarti kalau tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ivan berkaitan dengan robot trading ini bisa dikatakan bahwa dalam bentuk format apapun ya dinyatakan ini ilegal begitu? Iya, bisa demikian. Artinya gini ya, yang paling penting bukan dari sisi itunya ya, yang paling penting seberapa beresiko dia bagi publik bisa memahami gitu ya. Kan ada istilah jangan masukkan investasi itu dalam satu basket yang sama gitu. Kalau telur masuk dalam satu basket yang sama kan akan pecah. Yang paling serius sekarang itu kita melihat adalah kita dalam era 20 tahun PPATK, kita sekarang sedang euforia menjalankan memperingati 2 dekade APU PPT Indonesia, anti pencucian uang dan pemberantasan terorisme Indonesia. Itu yang paling serius yang kita sekarang kita canangkan itu terkait dengan green financial crime. Karena Bapak Presiden menentukan green economy, kemudian beberapa itu juga instansi juga terkait dengan hijau-hijau tadi itu. Nah, PPATK green financial crime itu PPATK melihat sumber daya alam yang pencucian uang yang berasal dari pengerukan sumber daya alam dan segala macam itu, penyimpangan di sumber daya itu luar biasa besar. Jadi ini adalah salah satu isu sampingan sebenarnya yang terkait dengan binari dan segala macam. PPATK masih bekerja di sisi lainnya, green financial crime, korupsi, narkotika dan segala macam. Itu Mas, Mbak. Oke, seru ya ngobrol sama PPATK. Waktunya nggak cukup, tapi pengen nambah lagi waktunya. Pak Ivan, durasi kita waktunya sudah habis. Jadi tapi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga nanti kita bisa juga turut menyaksikan kinerjanya PPATK membuka siapa saja, terutama tadi ya isu soal binary option nih, siapa nih di balik itu semua. Oke, sekali lagi Pak Ivan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.